Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini adalah salah satu dari ibadah yang sangat dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Kalau kita membaca dalam sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang keadaan kota Madinah, maka disebutkan bahwa kalau orang datang ke Madinah, dia hampir tidak bisa membedakan mana siang dan mana malam, mana pagi dan mana petang. Salah satu sebabnya adalah karena paginya Madinah itu tidak kalah ramainya dibanding dengan petangnya Madinah. Artinya subuh pada Madinah, waktu fajar di kota Madinah itu ramai sekali dengan para penduduk Madinah, para sahabat yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisi dan memenuhi masjid yang 25 kali 25 meter yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka ketika ada pertanyaan dari para sahabat, pertanyaan itu tidak mesti dengan ungkapan langsung bertanya kepada Rasul, tetapi dari pandangan mata para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seakan-akan bertanya, ya Rasulullah, kok kita ini untuk subuh betul-betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Anda ajak kami untuk datang ke masjid, untuk sholat di masjid. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Basyirul masya'in bizulam bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, pada saat banyak saudara-saudaranya masih tertidur dalam lipatan malam, di tengah-tengah udara yang di Madinah itu seperti halnya gurun pasir. Kalau lagi musim dingin, dinginnya ekstrim sekali, bukan karena cuaca tapi karena angin gurun. Maka pada saat-saat yang dingin seperti itu, ada masya'ina bizulam, ada yang memilih untuk melepaskan selimutnya, memilih untuk mengambil air wudhu yang dingin dan lalu menyiapkan diri, kemudian berjalan ke masjid. Kata Rasul, berikanlah kegembiraan, kabar gembira bagi yang mau menempuh kegelapan pada saat fajar itu, dengan nanti Allah akan balas di hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang, pada saat orang-orang banyak di akhirat itu mencari jalan kemana untuk mendapatkan naungan dan kebaikan di akhirat kelak. Ini yang disebut oleh para ulama dengan al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berinvestasi untuk akhirat kita, kita misalnya ingin punya obsesi tertentu, boleh punya obsesi, ya. Jadi kalau Islam itu mengajar fitrah manusia, manusia itu punya cita-cita.
cita-citanya itu beda-beda. Seperti ayat yang saya baca tadi, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, persilahkan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku itu untuk ya'malu ala syakilati. Masing-masing itu beraktivitas, masing-masing bekerja, masing-masing menempuh ala syakilati, apa yang memang menjadi kecenderungannya. Maka kalau di dunia itu ada 1001 profesi, ada 1001 ruang yang bisa diisi oleh kita sebagai orang yang beriman, maka seperti itu juga di akhirat kelak. Gambarannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa surga-surga itu punya banyak sekali pintu-pintunya. Kalau orang yang di dunia itu sukanya sholat, maka dia masuk, ada tulisannya babus sholah. Kalau orang yang suka berpuasa dan melatih dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menekan emosinya, untuk mau memberi maaf, mau mengalahkan keinginannya untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia, ada namanya babur rayyan. Yang Anda tahan di dunia itu, maka Anda nanti akan mendapatkan balasan dan ganjarannya yang luar biasa di sisi Allah. Ada juga babus sedekah, ada babul jihad, dan sebagaimana 1001 kebaikan di dunia, ada 1001 pula jalan untuk nanti masuk ke dalam surga. Kata Rasul, di antara semua sahabatku hanya ada satu yang diberikan oleh Allah pilihan mau masuk dari pintu yang mana. Yang satu itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar bisa dapat seperti itu? Karena effortnya juga di dunia tidak seperti yang lain. Jadi pada saat yang lain masih mikir menerima iman, beliau tidak pernah berpikir menerima iman. Beliau langsung menerima dengan sepenuh-penuh keyakinan apapun yang disampaikan oleh Rasul SAW. Ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, semalam saya diperjalankan oleh Allah dari sini ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha. Orang Arab saling tengok satu sama lain. Yang sudah Islam pun pada saat itu banyak yang keluar, menganggap bahwa Rasulullah SAW ada sesuatu. Orang sekarang bilang mungkin kok koslet sedikit lah. Ini berita benar-benar sudah di luar kemampuan kita untuk mencernanya.